Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Mi, apakah kamu hari ini bisa memasak? Ibu siang ini tidak bisa pulang karena harus menyelesaikan pekerjaan di ladang. Jika sudah selesai, apakah kamu mau mengantarkan makanan ke ladang untuk ibu?" Oh bu, nanti kalau aku masak badanku nih bau tumpuk kan aku udah mandi. Lagi pula kalau aku pergi ke ladang kulitku jadi kotor, hitam kayak ibu. Gak mau bu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ya sih, dan kan lapar bu, belum makan seharian. Kan tadi ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Loh, Darmi kan udah bilang bu, Darmi tidak mau. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. "Mi, apakah kamu mau ikut ibu ke pasar? Ibu membutuhkanmu untuk menjual panen nanti." Gak mau bu. Nanti kalau Darmi ke pasar, kulit Darmi jadi kotor. Lagi pula pasar kan becek. Nanti kulit Darmi yang putih ini bisa kotor, hitam kayak ibu. Gak mau bu. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Bu, bedak Darmi habis nih, beliin dong bu. "Ya, nanti ibu belikan ke pasar. Kamu ikut ya, biar ibu tidak salah membelikannya." Iya deh, besok Darmi ikut pasar. Bu, nanti ibu jalannya di belakang saja. "Kenapa, Darmi?" Ya soalnya Darmi malu bu punya ibu seperti ibu. Nanti ibu jalan di belakangku saja. "Ya." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Darmi mau kemana? Aku mau ke pasar, ada yang mau aku beli. Yaudah duluan ya Dar. mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar sangat ramai ya, Dip? Iya. Wah, band-bandnya sangat banyak, peralatannya. Kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, ke pasar. Tadi saya juga ke pasar, sangat banyak, sangat ramai di sana. Darmin itu yang di belakang kamu siapa? Dia pembantuku. Oh, pembantu. Ya udah. Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Ya. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya.
Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Hai Termi, kemudian kamu mau ke pasar? Iya, ada sesuatu yang aku mau beli. Wah, sekarang kamu habis cantik aja, cari aku yang pokoknya tiap hari harus luluran dan juga bermake up. Oh, seperti itu. Iya. Lalu siapa yang di belakangmu? Dia, pembantuku. Oh, pembantu. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Bedang yang oh iya juga. Harganya 3 ini. Pintenan iki, Mas. Dan ini kan pengen yang ini. Mas, sama ibunya. Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Oh, pembantu. Yaudah, saya ambil yang ini. Ini harganya 3.000 ya. Terima kasih, Mbak. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ibu, Darmi kan pengen tas tadi. Tapi kan kamu sudah membeli barang yang sudah banyak sekali. Pokoknya Darmi kan pengen tas tadi, Bu. Darmi malu punya ibu seperti ibu. Susah. Badannya hitam. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sifat anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.